Sebagaimana pemahaman ahlu sunnah wal jamaah bahwa semua yang terjadi di langit dan bumi ini itu tidak lepas daripada ilmunya Allah SWT. Allah mengetahui semuanya yang terjadi di langit dan di bumi ini. Allah mengetahui, dan Allah yang mentakdirkan, Allah yang menetapkan. Enggak mungkin terjadi sesuatu tanpa kehendak Allah, tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang terkait masalah sikap seorang mukmin ketika ditimpa musibah, yaitu musibah berupa banjir ataupun musibah berupa tanah longsor dan musibah berupa gunung berapi meletus ataupun musibah-musibah yang lainnya. Jadi teman-teman, sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, semua manusia dalam kehidupan dunia ini tidak luput dari bencana ataupun musibah. Baik itu berupa kesusahan maupun kesenangan, dan itu sudah merupakan sunatullah. Dan ini berlaku bagi setiap insan, beriman maupun kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat 35. Yang artinya, kami akan menguji kamu yaitu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah teman-teman, jadi buat saudara-saudara kaum muslimin yang sekarang ini lagi ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa banjir, semoga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin menguji sesiapa yang bersyukur dan sesiapa yang ingkar, sesiapa yang bersabar dan sesiapa yang berputus asa. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah sikap seorang mukmin ketika ditimpa musibah oleh Allah Azza wa Jalla. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Apabila dia mendapatkan cobaan, ujian, musibah, dia bersabar. Dan sabar ini tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Semua itu baik buat dia. Maka seorang mukmin semua urusannya baik. Kita sebagai seorang mukmin, bagaimana kita melihat apa yang terjadi yang menimpa kaum muslimin dan menimpa bangsa ini, bangsa Indonesia. Kita lihat banyak petaka, banyak musibah, banyak cobaan, banyak ujian. Maka sikap kita melihat, yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita mendengar, melihat dan menyaksikan berbagai macam musibah dan petaka yang menimpa bangsa kita, bangsa Indonesia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Apakah itu gempa, apakah itu tsunami, apakah itu banjir, apakah itu kebakaran, penyakit, atau yang lainnya, atau gunung meletus dan yang lainnya. Maka sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah, yang pertama yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita imani. Karena semua yang terjadi di langit dan bumi tidak lepas daripada takdir Allah. Yang pertama yaitu kita mengimani tentang takdir Allah. Nabi SAW menyebutkan ketika menjelaskan tentang rukun iman yang 6, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir, dan iman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Nabi ketika menyebutkan tentang iman kepada qadar, Nabi sebutkan an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Baik dan buruk. Ikhwani fi din, azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala, bahwa iman kepada takdir ini sangat penting. Dan kita harus betul-betul memahami dengan benar, sebagaimana pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, bahwa semua yang terjadi di langit dan bumi ini itu tidak lepas daripada ilmunya Allah SWT. Allah mengetahui semuanya yang terjadi di langit dan di bumi ini. Allah mengetahui, dan Allah yang mentakdirkan, Allah yang menetapkan. Enggak mungkin terjadi sesuatu tanpa kehendak Allah, tidak mungkin. Mustahil. Mustahil. Apakah yang terjadi di langit, di bumi, di antara keduanya, apa aja,
Semua berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui semuanya. Betul. Karena nggak ada satupun yang terjadi di langit dan di bumi, sekecil apapun yang Allah tidak ketahui. Semua diketahui oleh Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 59, Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamuha fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, di ayat 59, Allah menyebutkan, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamuha fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fi dhulumatil ardi, wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Dan kunci-kunci yang gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidak satupun daun yang jatuh di seluruh permukaan bumi ini, melainkan Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun biji di kegelapan bumi. Begitu juga tidak ada satupun yang basah atau yang kering, melainkan semuanya terdapat dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 59. Artinya semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Allah mengetahui. Di sini disebutkan dalam surah Al-An'am ini, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Di sisi Allah semua kunci-kunci yang gaib. Nggak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu. Makanya nggak boleh ada seorang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib, mengetahui masa yang akan datang. Nggak ada yang tahu. Atau meramal tentang akan terjadi ini. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Semuanya hanya Allah yang tahu. Betul. Kalau ada orang mengatakan dia mengetahui yang gaib, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka dihukumkan oleh para ulama dengan keluar dari agama Islam. Seperti dukun ya. Kafir. Karena ilmu yang gaib itu hanya Allah saja Hanya yang milik tahu. Allah yang tahu. Ketika dia mendakwakan diri mengetahui yang gaib, berarti dia menyamakan diri dengan Allah. Seperti disebutkan dalam surah An-Naml, surah yang ke-27, ayat 65, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Qul, katakanlah, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Enggak ada yang tahu di langit dan di bumi. Yang gaib itu kecuali hanya Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Artinya Allah menyebutkan tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah tidak ada yang tahu apa yang di langit dan di bumi yang gaib itu kecuali hanya Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 65. Artinya yang tahu semua ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki langit dan bumi Allah. Yang menguasai Allah, yang mengatur Allah, yang menggerakkan semuanya Allah, yang menghendaki semuanya Allah. Maka dalam iman kepada takdir, yang pertama itu disebutkan para ulama, al-ilmu. Kita wajib meyakini bahwa Allah mengetahui semuanya. Segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, di lautan, di gunung, di bawah tanah, semuanya Allah ketahui. Nggak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah. Dan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah sikap seorang mukmin ketika ditimpa musibah ataupun bencana, seperti bencana banjir maupun tanah longsor maupun bencana gempa bumi ataupun tsunami. Jadi teman-teman, kita ini wajib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang terkait masalah takdir. Karena apa? Karena semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mukmin ketika ditimpa musibah ataupun ditimpa bencana, maka masalah apapun yang menimpanya itu tidak menjadi masalah. Apapun yang dihadapi di dunia ini, mereka tidak akan mengeluh atau stres apalagi berputus asa. Karena sikap sebagai seorang mukmin, karena disebabkan keimanannya yang begitu kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan membuat dia yakin bahwa semua apapun yang menimpanya itu adalah baik, maupun yang menimpanya adalah cobaan, musibah, yaitu berupa kesenangan maupun dengan berupa keburukan. Dengan keyakinan ini pula, sebagai seorang mukmin, Allah akan memberi kebaikan. Allah akan memberi pahala yang besar karena seorang mukmin ini bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa musibah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surat At-Taghabun ayat 11.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itulah ya teman-teman dalil, yaitu tentang terkait masalah orang-orang yang beriman ketika ditimpa musibah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maknanya seorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dia bersabar dan mengharapkan balasan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla, disertai perasaan tunduk berserah diri kepada Allah dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya. Bahkan bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Nah, ini adalah bagi seorang mukmin yang bersabar ketika ditimpa musibah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu teman-teman, pahala yang paling besar adalah pahala sabar. Karena pahala sabar ini langsung Allah yang akan memberi pahala yang besar itu. Nah teman-teman, jadi itulah ya teman-teman. Jadi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, apabila ditimpa musibah, kita harus bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan menguji bagi seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mukmin tersebut itu benar-benar beriman, apakah hanya dengan perkataan saja. Nah, oke teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.